Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Di video kali ini kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup. Jadi sebelum masuk ke dalam klasifikasinya, kita akan bahas dulu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, jadi ciri yang pertama itu adalah bernapas. Jadi setiap kamu bernapas gitu ya, kita kan menghirup udara yang diantaranya ada kandungan oksigen ya atau O2. Kemudian kita akan menghembuskan atau mengeluarkan udaranya dengan kandungan karbon dioksida atau CO2. Kemudian ciri yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Jadi untuk beraktivitas setiap makhluk hidup itu kan memerlukan energi. Nah, dari mana nih didapatkan energi? Jadi untuk memperoleh energi, setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Kemudian ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah bergerak. Jadi kamu dapat berjalan, kamu dapat berlari, dapat berenang. Itu termasuk semua merupakan ciri dari bergerak. Jadi tubuh itu dapat melakukan aktivitas karena memiliki yang namanya sistem gerak. Kemudian ciri yang keempat itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, jadi coba nih adik-adik perhatikan tubuhnya masing-masing dari kecil gitu ya sampai menjadi besar pasti berbeda gitu kan. Tingginya berbeda, kemudian masa tubuhnya juga pasti berbeda. Jadi sudah pasti tidak sama lagi seperti waktu masih kecil. Nah, inilah yang disebut dengan tumbuh gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, tinggi dan juga masa tubuh itu semakin bertambah seperti itu ya. Nah, kemudian hewan juga sama gitu ya. Hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sama halnya di sini ada gambar dari ini ada kupu-kupu ya. Jadi kupu-kupunya ini awal mulanya kupu-kupunya bertelur. Nah, kupu-kupunya bertelur nih, kemudian telurnya berubah ya, menetas jadi ulat. Kemudian ulatnya jadi kepompong, kepompong habis itu jadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi hewan juga sama gitu ya, hewan juga sama, hewan juga mengalami hal tumbuh dan berkembang. Kemudian ada ciri selanjutnya, masih di ciri-ciri makhluk hidup. Ini ciri-ciri yang kelima. Jadi ciri-ciri yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Jadi reproduksi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Jadi kayak adik-adik nih, adik-adik lahir dari ayah dan ibunya. Kemudian ayah dan ibu lahir dari kakek atau kakek dan nenek, seperti itu ya. Kemudian ada ciri yang keenam. Ciri yang keenam itu adalah peka terhadap rangsang. Nah, rangsangan gitu ya. Jadi maksudnya misal nih kalau di gambar ini kan tiba-tiba ada sorot lampu nih yang masuk ke mata gitu ya, terang sekali masuk ke mata. Jadi secara spontan kita pasti akan segera menutup kelopak mata kita, bahkan ini dibantu dengan tangan gitu ya, agak ditutup sedikit. Dan ini merupakan contoh gitu ya bahwa manusia itu mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Jadi kemampuan menanggapi rangsangan seperti ini itu disebut iritabilitas gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang ketujuh itu adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut dengan adaptasi. Nah, seperti itu ya. Ini jadi ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian setelah itu kita akan bahas klasifikasinya. Nah, jadi klasifikasi makhluk hidup apa sih klasifikasi? Jadi klasifikasi itu adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Nah, tujuannya untuk apa nih klasifikasi? Tujuannya adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup tersebut. Gitu. Nah,
selain itu ada tujuan khususnya nih dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kemudian, yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup yang lain. Dan yang ketiga, mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Kemudian, yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, oke. Kemudian dasar-dasar dari klasifikasi makhluk hidup apa aja? Nah, dasar-dasarnya yang pertama itu adalah berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Kemudian yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Kemudian dasar yang ketiga itu didasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan juga cara hidupnya. Oke, setelah itu kita membahas takson. Jadi ada yang namanya takson ya, di klasifikasi makhluk hidup itu ada yang namanya takson. Nah, jadi taksonomi itu atau takson itu pertama kali didefinisikan oleh Carolus Linnaeus. Ya, agak susah nih namanya. Nah, jadi takson itu adalah kelompok-kelompok yang disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Jadi semakin ke bawah, semakin sedikit perbedaan dan banyak persamaan yang dimiliki. Nah, ini ada tabel mengenai takson. Jadi di sini bisa adik-adik simak, adik-adik baca. Ada bahasa Latin, ada bahasa Indonesia, dan juga ada bahasa Inggrisnya. Jadi ada dunia atau kingdom gitu ya. Kemudian ada divisi atau filum, ada kelasnya, ada ordo atau bangsa, ada sukunya, ada marga juga, dan juga jenisnya gitu. Jadi setelah ini kita akan bahas mengenai contoh dari taksonnya tadi. Nah, coba kita bahas mengenai takson kucing ya. Nih gambarnya kucing ya. Nah, jadi kucing ini berdasarkan taksonnya, kalau di kingdom atau kerajaan, kucing itu masuk di Animalia. Kingdom Animalia atau kerajaan hewan, seperti itu. Nah, kemudian untuk divisi atau filumnya, kucing masuk di Chordata atau hewan yang bertulang belakang. Kemudian untuk kelasnya, kucing masuk di Mamalia. Kemudian untuk ordo atau bangsanya, kucing masuk di Ordo Carnivora atau hewan pemakan daging. Kemudian untuk sukunya, kucing ini masuk di famili Felidae. Kemudian untuk genus atau marganya, kucing masuk di Felis. Dan untuk spesies atau jenisnya, kucing termasuk ke dalam Catus atau biasanya juga disebut Felis Catus. Nah, Felis Catus ini apa ya? Kucing domestik ya, kucing domestik seperti itu. Nah, ini mengenai takson kucing. Nanti untuk hewan atau misalnya tumbuhan yang lain bisa adik-adik cari sendiri bagaimana taksonnya, bagaimana kingdom sampai spesies atau jenisnya. Oke, setelah itu kita membahas klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi. Jadi ada nih namanya klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi. Apa tuh? Nah, jadi klasifikasi dikotomi itu adalah pengelompokan, ya diingat ya, pengelompokan makhluk hidup dengan dua sifat yang berbeda secara bertahap. Nah, jadi hasil dari klasifikasi dikotomi itu nanti disusun menjadi yang namanya kunci identifikasi atau kunci determinasi, ya. Jadi bikin dulu klasifikasi dikotominya, kemudian nanti akan disusun kunci determinasinya. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat membuat klasifikasi dikotomi ya. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada 8 ya, kalau tidak salah. Coba disimak, dibaca dulu ya adik-adik. Terlalu cepat ya. Ya, ini kunci harus dikotomi. Kemudian kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet itu harus identik.
pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian bisa diterima dan yang lain ditolak, dan lain sebagainya bisa disimak sendiri. Kemudian ini contohnya. Nah, jadi di sini punya contoh nih ya, kita punya contoh. Ini ada misal kita disuruh mengklasifikasikan lumut, kemudian suplir, jagung, kedelai, terung, dan juga melinjo. Nah, di sini dibagi dua. Jadi kita buat dulu pertama, ada dua. Ada yang tidak berspora dan ada yang berspora. Kalau yang berspora itu masuknya lumut dan suplir. Sedangkan untuk yang tidak berspora itu jagung, kedelai, terung, dan juga melinjo. Kemudian ini dibagi lagi, diklasifikasikan lagi. Nah, berspora tadi dibagi dua. Ada yang berbatang jelas, ada yang tidak berbatang jelas. Kalau yang berbatang jelas itu suplir, kalau yang tidak berbatang jelas itu lumut. Nah, kemudian tidak spora juga seperti itu, tidak berspora ya. Jadi tidak berspora dibagi dua, ada yang biji tertutup dan ada biji yang terbuka. Biji yang tertutup ini termasuk jagung, kedelai, dan juga terung. Kemudian untuk biji yang terbuka ini termasuk melinjo. Nah, ternyata setelah diperhatikan biji tertutup ini masih bisa dibagi lagi. Ada yang berkeping satu, ada yang berkeping dua. Yang berkeping satu itu adalah jagung, sedangkan yang berkeping dua itu adalah kedelai dan terung. Nah, kemudian berkeping dua ini masih bisa dibagi lagi ya. Ada yang berbunga kupu-kupu dan juga ada yang berbunga trompet. Kalau yang berbunga kupu-kupu itu adalah kedelai dan yang berbunga trompet itu adalah terung. Nah, jadi di sini kunci determinasi yang bisa dibentuk jadi seperti ini ya. Coba kita tulis misalnya yang ditanya lumut gitu. Nah, jadi hasil dari klasifikasi dikotominya kita bisa buat kunci determinasinya nanti jadi seperti ini. Lumut dilihat dulu di sini. Oh ya, sebelumnya dikasih angka dulu ya. Jadi ini berspora ini termasuk angka 1A. Kemudian yang ini tidak berspora 1B. Kemudian berbatang jelas dan tidak berbatang jelas ini masuknya 2A dan 2B. Kemudian biji terbuka dan biji tertutup. Biji terbuka ini 3A. Kemudian biji tertutupnya 3B. Kemudian di sini ada berkeping 1 dan berkeping 2. Berkeping satunya masuk 4A. Kemudian yang ini 4B. Nah, setelah itu berbunga kupu-kupu dan juga berbunga trompet ini masuk di 5A dan 5B. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita beri angka-angka seperti ini, baru kita bisa tuliskan kunci determinasi untuk lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, sama melinjo. Nah, jadi coba misalnya kalau yang lumut. Yang lumut kita lihat di sini, lumutnya masuk ada di berspora. Berarti kunci determinasi yang pertama, lumut itu 1A. Garis ya. Nah, kemudian setelah berspora masuknya di mana lagi nih lumutnya? Di berbatang jelas atau tidak berbatang jelas? Nah, ternyata lumut masuk di tidak berbatang jelas. Jadi masuknya di masuk di kunci determinasi 2B. Jadi lumutnya kunci determinasinya 1A dan 2B. Kemudian suplir. Di sini ada suplir. Nah, suplir kira-kira masuknya di mana nih? Di berspora ya. Jadi 1A. Jadi di sini bisa kita tulis 1A. Kemudian suplir masuk di berbatang jelas. Berarti 2A. Kemudian coba lagi jagung. Nah, kalau jagung masuknya di sini ya. Ini tidak berspora ya. Jadi kunci determinasinya 1B. Kemudian masuk di mana lagi nih setelah 1B? Kita lihat biji tertutup atau biji terbuka. Ternyata jagung ada di biji tertutup. Nah, berarti kuncinya 3B. Ini ya yang dilihat ya. Kemudian setelah itu kita lihat lagi jagung masih ada nih di sini di berkeping 1. Berarti kunci determinasi selanjutnya
itu adalah 4A ya, seperti itu. Kemudian coba lagi untuk kedelai. Nah, kalau kedelai masuk di tidak berspora yang ini, berarti kuncinya 1B. Kemudian masuk di biji tertutup 3B. Nah, lihat lagi kedelai. Oh, kedelai ternyata masuk di berkeping 2. Berarti di 4B. Nah, setelah 4B, kedelai masih ada lagi. Oh, ternyata masih ada nih di sini. Nah, jadi kunci yang terakhir adalah 5A. Seperti itu ya, adik-adik ya. Untuk lumut, suplir, jagung, kedelai. Ini masih ada 2 nih, masih ada terung dan melinjo. Terung dan di sini ya saya tulis terung dan melinjo. Nah, kira-kira untuk terung dan melinjo ini gimana nih kunci determinasinya berdasarkan skema yang sudah kita buat? Ini jadi tugas adik-adik ya. Coba dikerjain terung dan melinjonya. Saya tunggu jawabannya. Nah, sekian materi di video kali ini. Terima kasih sudah disimak dengan baik. Tetap semangat dalam belajar, apalagi belajar dari rumah ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan adik-adik semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.